Selamat malam teman-teman semuanya. Ini adalah video pertama belajar piano dari nol. Langsung saja, di piano itu ada not C, D, E, F, G, A, B, C. Ada juga not C crash, D crash, F crash, G crash atau A flat, A B itu bacanya A flat. Terus ada B flat, A crash. Terus ya. Nah, kalau ada tanda pagar ini bacanya itu naik setengah. Kalau ada B atau bahasa Inggrisnya flat itu bacanya itu turun setengah. Contohnya ini not D. D naik setengah itu namanya D crash atau E turun setengah, E flat, sama aja. Oh ya, ini yang crash ini tanda pagar itu bahasa Inggrisnya sharp ya. Contoh ini D, berarti bacanya D sharp. Contoh lainnya G naik setengah berarti G sharp. Oh ya, cara mudah melihat tuts di piano itu ada, ini kan ada dua ini. Ini kan ada dua not hitam. Nah, ini ada 3. Berarti kirinya 2 yang ini itu selalu C. Nah, ini kan ada 2 lagi nih. Berarti ada 2 not hitam, berarti isinya mesti C. Langsung saja kita langsung belajar scale C mayor. C mayor itu ada not C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, sebenarnya di piano itu sebenarnya di scale C mayor itu ada jaraknya. Contoh, ini udah saya tulis jaraknya. Jarak C ke D itu 1. C ke D itu 1. Soalnya jarak C ke C crash itu setengah. Nah, sementara jarak C crash ke D itu jaraknya juga setengah. Berarti jarak C ke D itu 1. D ke E juga 1. Soalnya dari D ke D crash itu jaraknya setengah ditambah D crash ini ke E setengah tambah setengah berarti jaraknya juga 1. Berarti C ke D itu 1, D ke E juga 1. Habis itu E ke F. E ke F itu jaraknya itu setengah. Kenapa? Karena di sini tuh tidak ada notes hitam. Nah, di sini tidak ada notes hitam. Jadi jarak E ke F itu setengah. Let's go. Ini kita dapat setengah ya, rumus scale C mayor. Dari E ke F setengah, F ke G 1. Soalnya dari F ke F crash itu setengah. Dari F crash ke G itu jaraknya juga setengah. Setengah tambah setengah berarti 1. G ke A juga 1. A ke B juga 1. Nah, B ke C jaraknya berapa? Jaraknya itu setengah. Karena di sini tidak ada tuts warna hitam. Nah, jadi kita dapat rumus scale C mayor 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Oh ya, kalian kalau latihan piano jangan lupa pakai yang namanya metronom. Nah, metronom itu kayak apa sih, Bang? Nah, metronom bentuknya kayak gini nih. Nah, kita bisa search. Nah, ini itu nanti bunyinya kayak gini nih. Tak tok tak tok. Tergantung tempo lagunya. Ada yang lagunya temponya lambat. Jadi lambat. Tak tok tak tok. Ada yang tempo lagunya cepat. Tok tak tok tak tok tok. Jangan lupa latihan pakai metronom. Setelah itu, kita belajar cara membentuk chord mayor dan minor. Rumus chord mayor itu 1 3 5 do mi sol. Nah, rumus minor 1 B itu bacanya flat 3 nada ketiga turun setengah, habis itu 5. Tadi kita sudah belajar scale C mayor, C, D, F, G, A, B, C. Nah, di C itu, di scale C mayor, ada yang namanya family chord atau
keluarga chord di C mayor. Nah, di kunci C, key of C, chord pertama itu C mayor. Kalau mayor biasanya nggak ditulis CM ya. M biasanya minor. Nah, ini D. Chord kedua itu D minor. Chord ketiga biasanya minor, umumnya minor. Chord keempat mayor, 5 mayor, 6 minor, 7 diminish. Nanti kita bahas diminish. Nah, terus ini ada chord C lagi. Oke, kita coba membentuk chord C mayor. C mayor kan kita mikirnya tuh C mayor scale dulu. Kalau C berarti C mayor scale. Misal kita membentuk chord A mayor, berarti kita mikirnya A mayor scale. Kalau chord C ini kan 1 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 yang tinggi, oktav tinggi. Nah, cara membentuk chord mayor tadi kan kita udah belajar kalau C mayor. Sebentar. Aduh, susah banget, Cok. Nah, chord mayor kan rumusnya 1, 3, 5. Nah, ini rumusnya 1, 3, 5. C mayor. Berarti 1, 3, 5. Berarti notnya 1, C. Not ketiga, E. Not kelima, E. Berarti ada C, E, G. Nah, tadi kan kita udah belajar. Oh iya, nah ini tuh namanya chord progression ya guys. Ini tuh namanya chord progression. Biasanya ada chord progresi 1, 6, 4, 5. 1, 6, 4, 5. Ada juga progresi chord 2, 5, 1. Ada juga 4, 5, 1. Maksudnya apa? 1, 6, 4, 5. Tadi kan kita udah belajar family chord di C kan, yang ini kan. Berarti chord pertama itu C mayor. Chord ke-6 berarti A minor. Ini kan 6 kan, A minor. Chord keempat berarti F mayor. Ini chord keempat. Chord kelima berarti G mayor. Contoh lagu yang pakai 1, 6, 4, 5 itu, contohnya itu Perfect, lagu Perfect by Ed Sheeran. Nanti kita belajar lagu ini, Ed Sheeran. Tadi kita udah belajar 1, 6, 4, 5. Sebentar. 1 chord progresi chord 1, terusan ke 6, terusan ke 4, terusan ke 5. Kita berarti nyari chord ke-6-nya dari scale C. Di scale C, key of C maksud saya. Chord ke-6 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti chord ke-6 apa? A. Berarti A minor. Cara membentuk chord A minor, kita mikirnya itu harus mikirin dulu scale A mayor. A mayor rumusnya gimana? Berarti scale A mayor. Kita mikir dulu scale A mayor. Berarti chord pertama, nada pertama itu ada A kan. Terus A jaraknya 1. A jaraknya 1. Ini ke sini berarti kan. Berarti B. B terus jaraknya 1 lagi kan. Berarti B jaraknya 1. B ke C itu jaraknya setengah kan, karena nggak ada tuts warna hitam di sini. Dari sini ke setengah, C ke C crash berarti jaraknya setengah, berarti 1. Berarti habis itu ada nada C crash atau C sharp, C sharp. 1, 1. Habis itu setengah kan. Habis itu jaraknya setengah. 1 setengah. Habis cis. Oh iya, C crash juga bisa disebut cis berarti ya. Cis naik setengah. Berarti ini nadanya D. Habis D naik 1 lagi kan. Rumusnya emang kayak gitu. Rumusnya 1. Berarti naik 1 E. Nah, kita kan udah membentuk ini kan. Berarti ini nada ke-1, nada kedua, nada ketiga, nada keempat, nada ke-5. Rumus membentuk A mayor berarti 1, 3, 5. Tapi kita itu pengennya berarti kalau A mayor itu A, C crash, dan E. Tapi kita pengennya
di ini mikirnya itu A minor. Kita pengennya A minor. Tadi rumus minor adalah nada ketiganya ini. Nada ketiganya turun setengah. Berarti yang dipencet nanti adalah A, C, E. Ini contoh chord A minor. Ini ada A, ini soalnya dua tuts kan, ini C, B, A. Berarti A minor, ini A minor. Tadi kita udah dapat A minor, A, C, E, A, C, E. Nah, di lagu Perfect-nya Ed Sheeran, 1645 kan tadi kan, chord progresinya kan. Berarti chord keempatnya berarti F mayor. F mayor berarti nada pertamanya itu jelas F. Nada ketiganya berarti kita membentuk scale F mayor dulu di sini. Kita cari nada ketiga. Nada pertama kan F. Ini nada pertama F1. Nada kedua berarti G. Ini nada kedua. Nada ketiga A. Nada keempatnya berarti coba tebak. Nada keempatnya berarti ini. Chord keempat. Not kelimanya berarti C. Ini scale F mayor ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Do, re, mi, fa, sol. Nah, kita udah nemu not pertamanya F. Cara untuk F mayor berarti 1, 3, 5. Berarti yang dipencet F, A, C. Kita udah nemu F mayor. Terusan 1, 6, 4, 5. 1, 6, 4. Ini berarti chord ke-1, chord ke-6, chord ke-4. Ini chord ke-5. Chord ke-5 berarti G mayor. Ini contoh kasus di lagunya Ed Sheeran yang Perfect. G mayor. Sebentar saya hapus dulu. Nah, chord G mayor itu rumusnya, ini kan nada pertama udah jelas G ya teman-teman. G. Nada ini kan scale G mayor, ini nada pertama. Nada keduanya A. Nada ketiganya B. Nada keempatnya kan jarak nada ketiga keempat kan jaraknya cuma setengah. Berarti B ke C setengah. Ini berarti nada keempat. Ini nada kelima. 1, 3, 5. B, D. Nah, ini adalah chord yang dibutuhkan untuk memainkan lagu Ed Sheeran yang berjudul Perfect. C mayor, A minor, F mayor, G mayor. Langsung kita praktek. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Nah, tadi saya belum pakai pedal. Nah, ini pedal ya, teman-teman, pedal sustain. Cara makainya itu setiap perubahan chord kita injek. Found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Nah, itu dia cara memainkan chord Ed Sheeran Perfect.